Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Raffi Mubarak, absen 20 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dakwah Rasulullah di Madinah. Kedatangan Rasulullah di Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah, yakni bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi. Kedatangan Nabi sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Madinah. Selain ingin melihat dari dekat, mereka juga ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Masyarakat Madinah berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi. Orang-orang terkemuka di Madinah berebut menawarkan diri supaya Nabi berkenan tinggal bersama mereka dengan segala persediaan dan persiapan yang ada. Tapi Nabi menolak dengan halus. Beliau menyusuri jalan-jalan di Yastrib di tengah kaum muslimin yang ramai menyambutnya. Penduduk Yastrib menyaksikan hadirnya pendatang baru, orang besar yang telah mempersatukan suku Aus dan Khazraj, yang selama ini saling bermusuhan dan saling berperang. Akhirnya unta Nabi Muhammad berhenti di sebuah tempat penjumuran kurma milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Ketika itulah Rasulullah turun dari untanya dan berkata, "Kepunyaan siapa tempat ini?" "Kepunyaan Sahal dan Suhail bin Amr," jawab Ma'ad bin Afra, wali dari kedua anak yatim itu. Ma'ad bin Afra meminta Nabi Muhammad supaya mendirikan masjid dan rumahnya di tempat itu. Strategi dakwah. Yang pertama, mendirikan masjid di Madinah. Hal yang pertama yang dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana usaha mendirikan masjid. Nabi tidak memikirkan bagaimana membangun rumahnya sendiri, karena yang terpenting adalah masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi, didirikan di atas tanah milik anak yatim Sahal dan Suhail. Nabi tidak menerima tanah itu dengan cuma-cuma, tetapi beliau beli dengan harga yang layak. Pembangunan Masjid Nabawi dikerjakan secara gotong royong dengan seluruh masyarakat, baik kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi sendiri ikut terjun langsung untuk membantu pembangunan Masjid Nabawi. Setelah mendirikan masjid, Nabi dibantu oleh para sahabat membangun rumahnya di sekitar masjid. Selama pembangunan itu, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Ansor merupakan penduduk Madinah yang memiliki tempat tinggal dan harta benda. Berbeda dengan kaum Muhajirin, mereka mencari selamat dan pergi ke Madinah tanpa ada tempat untuk berteduh, tiada lapangan pekerjaan, dan tiada harta untuk mempertahankan hidup. Jumlah kaum Muhajirin selalu bertambah, sementara Madinah bukanlah suatu daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Akan tetapi, keadaan tersebut tidaklah memperburuk keadaan hubungan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Justru keadaan itulah yang semakin mempererat hubungan keduanya. Tujuan mereka sama-sama berjuang dalam menjalankan agama. Kaum Ansor telah menolong kaum Muhajirin dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan materi, melainkan hanya mencari keridhaan Allah. Kaum Muhajirin yang jauh dari keluarga dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kaum Ansor. Dengan demikian, kaum Muhajirin merasa aman dan tentram dalam menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, membuat piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memikirkan kekuasaan, harta benda, atau perniagaan. Seluruh tujuannya hanyalah memberi ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajaran Islam dan menjamin kebebasan penganut kepercayaan agama lain. Baik bagi seorang Muslim, seorang Yahudi, atau seorang Kristen, masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam menganut kepercayaan, menyatakan pendapat, dan mendakwahkan agama. Hanya kebebasanlah yang menjamin dunia ini mencapai kemajuan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu cinta damai. Nabi tidak akan memilih jalan perang kalau tidak terpaksa karena membela kebebasan, agama, dan kepercayaan. Nabi Muhammad SAW membangun suatu perjanjian tertulis antara kaum Muhajirin dan Ansor dengan orang-orang Yahudi yang terkenal dengan nama Piagam Madinah. Di antara isi perjanjian itu adalah sama-sama mengakui agama,
menjaga harta benda, dan menjaga Madinah dari serangan musuh. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.